Bab 396 Perangkap Lain. Yakyu Yukime belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Saat itu, di bawah pengaruh obat, dia hampir gila sepanjang malam. Kemudian, meskipun dia perlahan pulih, dia sudah merasakan hal semacam itu dan merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan khasiat obatnya, dia tidak dapat berhenti. Meskipun dia tahu bahwa pria itu adalah Qin Haodong, musuh terbesar keluarga Yakyu, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Lagi pula, Qin Haodong hanya minum 3 gelas air, jadi dia bangun lebih cepat. Begitu melihat wanita itu adalah Yakyu Yukime, dia berteriak dengan marah, "Yakyu Yukime, apa yang kamu lakukan? Jauhi aku sekarang." Namun, dia terlalu lemah untuk berteriak. Yakyu Yukime sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Sebaliknya, dia memegang kepalanya dan menciumnya lagi. Setelah 1 jam, Yakyu Yukime akhirnya berhenti dan berguling ke satu sisi, terengah-engah. Qin Haodong merasa sangat tidak enak badan sekarang. Ia merasa seluruh tubuhnya kelelahan. Ia sangat haus. "Air, aku mau air." Itulah satu-satunya yang ada di pikirannya saat itu. Setelah berpisah dari Yakyu Yukime, ia langsung melompat dari tempat tidur dan berlari ke dispenser air, mengambil segelas besar air dan meminumnya. Yakyu Yukime juga sangat haus. Ketika dia melihat Qin Haodong minum air, dia pun berlari menghampiri dan mengambil segelas besar air untuk diminumnya. Karena dia minum terlalu cepat, air mengalir dari sudut mulutnya dan menetes di dadanya. Jika pria lain melihat adegan itu, mereka akan bersemangat. Saat itu, Qin Haodong sama sekali tidak peduli. Dia mengambil segelas air lagi sendiri. Seperti korek api. Mereka minum air terus-menerus, dan tak lama kemudian masing-masing dari mereka telah minum 4 gelas air. Sensasi dingin akhirnya membuat mereka merasa lebih nyaman. Yakyu Yukime duduk di tempat tidur tanpa mempedulikan penampilannya, sementara Qin Haodong duduk di kursi di sampingnya. Dia menatap tubuh Yakyu Yukime yang masih penuh godaan. Dia segera mengalihkan pandangannya, tetapi melihat warna merah di spray. Tidak mengherankan bahwa Yakyu Yukime tidak memiliki pengalaman di bidang itu. Hal itu dapat dilihat dari reaksinya malam sebelumnya. Namun, itu hanya di awal. Didorong oleh naluri, ia segera menjadi terbiasa dengan hal itu. Saat itu ia mungkin sangat berpengalaman di bidang itu. Tepat saat dia sedang berpikir, Yakyu Yukime berkata dengan dingin, "Kaulah yang memberiku obat bius." Dia tahu betul bahwa tanpa rangsangan obat-obatan, dia tidak akan pernah berperilaku seperti itu, apalagi tidur dengan musuh besar keluarganya. Perasaan yang baru saja dialaminya masih segar dalam ingatannya. Dorongan paling primitif dari tubuhnya begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa menahannya. Namun, dia bukan gadis remaja, jadi dia tidak menangis. Sebaliknya, dia menatap Qin Haodong dengan marah dan benci. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan masalah itu. "Apakah kamu bodoh?" Ketika berbicara tentang obat perangsang, Qin Haodong langsung marah dan berkata, "Apakah kamu pernah melihat seseorang membius dirinya sendiri? Bahkan aku ingin melakukan itu, aku tidak akan membius wanita nakal sepertimu." Dia benar-benar kesal saat itu. Dia memiliki begitu banyak hubungan yang belum terselesaikan. Tanpa diduga, dia tidur dengan wanita itu dalam keadaan kacau. Apa yang terjadi? Namun, apapun yang dikatakannya, mata Yakyu Yukime masih dipenuhi kebencian. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Qin Haodong berdiri dan berteriak, "Bunuh aku akan membunuhmu, kaulah yang mendorongku." Namun saat ia mengatakan itu, ia segera menyadari bahwa itu adalah seorang wanita yang telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Ia menoleh dan melihat keluar jendela. Setelah melihat bahwa matahari baru saja terbit, dan bubuk penghilang kultivasi masih efektif, ia menjadi tenang. Namun dia tidak menyangka bahwa meskipun tidak terjadi kultivasi, hal itu tidak mempengaruhi kebencian Yakyu Yukime terhadapnya. Sebagai wanita yang sangat bangga, dia tidak menyangka akan kehilangan kesuciannya dengan cara seperti itu. Yakyu Yukime menjadi semakin marah dan bergegas menghampiri Qin Haodong. "Aku akan membunuhmu." Karena tiba-tiba melompat ke arah Qin Haodong, siapa sangka, Yakyu Yukime langsung memeluknya. Lengannya mencengkeram leher Qin Haodong, lalu mereka berpelukan lagi. Karena Yakyu Yukime belum pulih, Qin Haodong tidak peduli dengan serangan semacam itu. Namun, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa dia sedang berahi lagi. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, pandangan Yakyu Yukime menjadi kabur. Kedua tangan yang mencengkeram lehernya perlahan kehilangan kekuatannya dan akhirnya memeluknya. Kemudian, mereka berciuman lagi. "Apakah Anda ingin melanjutkan?" Setelah terkejut, dia langsung menyadari masalahnya. Masalahnya ada pada air di dispenser air. Awalnya, dia mengira dia dibius oleh seseorang di pesta. Ternyata masalahnya ada pada dispenser air. Dengan kata lain, sebelum mereka kembali, seseorang telah menuangkan obat ke dalam air. Namun, sudah terlambat untuk memahaminya.
Hatinya semakin gelisah, tubuhnya semakin panas, dan kemudian perlahan-lahan ia kehilangan akal sehatnya lagi. Ketika Qin Haodong membuka matanya lagi, masih ada secercah sinar matahari di luar jendela, tetapi itu telah berubah dari matahari terbit menjadi matahari terbenam. Dengan kata lain, saat itu sudah malam. Dia menoleh dan melihat ke samping. Yakyu Yukime juga menatapnya dengan mata merah. Namun, saat itu, matanya kembali dipenuhi kebencian. Tatapan mata seperti itu membuat Qin Haodong langsung terbangun. Dia tiba-tiba duduk. Kurang dari 24 jam. Begitu wanita itu memulihkan kultivasinya, dia benar-benar akan membunuh Qin Haodong. Jangan menatapku seperti itu, aku juga korban. Suaranya agak serak. Setelah 1 malam, mereka berdua mengalami dehidrasi serius. Yakyu Yukime melotot ke arahnya lagi dengan tatapan membunuh lalu menoleh ke dispenser air. Ia ingin minum air karena naluri. Jangan minum lagi. Qin Haodong terkejut dan berteriak, masalahnya ada di air, pasti ada yang melakukan sesuatu pada air itu. Atas pengingat Qin Haodong, Yakyu Yukime tidak menunjukkan rasa terima kasih. Dia berbalik dan berkata, aku akan membunuhmu. Qin Haodong berkata dengan menyesal, apakah kamu punya penyakit otak? Kamu telah mendorongku 2 kali, mengapa kamu ingin membunuhku? Aku juga ingin membunuhmu. Bunuh aku jika kau bisa, atau aku akan membunuhmu. Yakyu Yukime menggertakkan giginya dan berkata, demi surga, aku akan membunuhmu. Qin Haodong tiba-tiba menjadi marah. Dia baru saja diberi obat bius. Kemudian dia diancam oleh wanita itu lagi dan lagi. Dia berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kemudian dia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Yakyu Yukime, lalu menekan seluruh tubuhnya ke dinding di belakangnya. Yakyu Yukime tidak melawan. Setelah lehernya dicengkeram, wajahnya menjadi lebih merah. Namun, masih ada kebencian di matanya. Sepertinya dia ingin melahap Qin Haodong hidup-hidup. Seiring berjalannya waktu, ia kekurangan oksigen. Bahkan saat ia tercekik dan hampir meninggal, kebencian di matanya masih terus ada. Qin Haodong melirik noda darah di tempat tidur, lalu akhirnya menghela napas dan menarik kembali tangan kanannya. Dia masih terlalu lemah hati untuk membunuh wanita yang baru saja tidur dengannya. Yakyu Yukime menjatuhkan diri dan duduk di tanah. Ia terbatuk-batuk keras beberapa saat, lalu terengah-engah. Setelah dia pulih, dia berkata, Qin Haodong, karena kamu tidak berani membunuhku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kau gila, apa kau harus memaksaku membunuhmu? Qin Haodong menatap tajam ke arah Yakyu Yukime, ia meraih selimut di tempat tidur dan melemparkannya untuk menutupi tubuhnya. Kemudian ia mengenakan pakaiannya. Yakyu Yukime, kita harus bicara damai. Yakyu Yukime tampak sudah lebih tenang dan berkata, berikan aku penawarnya. Qin Haodong berkata, aku bisa memberikan penawarnya kepadamu, tetapi kamu harus memastikan bahwa kamu tidak akan merepotkanku lagi. Tidak mungkin, kau adalah musuh besar keluarga Yakyu kami, dan kau telah mengambil kesucianku, tunggu pembalasan dendam keluarga Yakyu kami. Qin Haodong berkata dengan marah, ada apa denganmu? Kalau begitu, kamu harus menjadi orang biasa selama sisa hidupmu. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Yakyu Yukime berkata dengan dingin, jika kamu berani keluar dari pintu itu, aku akan segera memanggil polisi dan mengatakan bahwa kamu telah memperkosaku. Qin Haodong merasa ini rumit. Jika wanita itu menelepon polisi, itu akan sangat merepotkan. Meskipun banyak orang melihat mereka masuk ke kamar pada malam sebelumnya, tidak ada yang tahu seseorang telah melakukan sesuatu pada dispenser air. Hal semacam itu tidak mungkin dijelaskan. Secara umum, sebagai seorang ahli bela diri, dia tidak bisa menggunakan cara-cara yang tidak bermutu seperti itu. Namun saat ini, wanita itu sangat licik dan mungkin benar-benar dapat memanggil polisi. Dia berbalik, mengerutkan kening dan berkata, apa yang kau inginkan, apakah kau benar-benar ingin memaksaku untuk membunuhmu? Yakyu Yukime berkata, berikan aku penawarnya, aku berjanji tidak akan memanggil polisi dan tidak akan melakukan apapun kepada orang-orang di sekitarmu. Baiklah, aku harap kau bisa menepati janjimu. Kemudian Qin Haodong sedikit mengangkat jarinya, dan sebuah pil hitam kecil jatuh di depan Yakyu Yukime. Dia berkata, ini adalah penawar racun dari bubuk penghilang kultivasi. Setelah meminumnya, kamu dapat memulihkan kultivasimu dalam waktu 24 jam. Yakyu Yukime mengambil pil itu dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Qin Haodong berkata, apakah kamu tidak takut kalau itu mungkin racun? Yakyu Yukime berkata, kau tidak akan berani membunuhku, setidaknya sekarang kau tidak berani. Semua orang tahu bahwa kita memasuki ruangan itu bersama-sama. Jika aku mati, maka kau akan dicurigai. Baiklah, ingat janjimu. Qin Haodong kemudian berbalik dan meninggalkan ruangan sambil tersenyum. Tentu saja, dia tahu bahwa kebencian dengan keluarga Yakyu tidak dapat diselesaikan. Yang dia katakan hanyalah memberi dirinya waktu untuk mempersiapkan diri.
Pil yang baru saja dia berikan kepada Yakyu Yukime bukanlah penawar racun, tetapi pil lain yang terbuat dari bubuk penghilang kultivasi. Bubuk penghilang kultivasi terakhir hampir kehilangan khasiatnya. Dia telah memberikan satu lagi kepada Yakyu Yukime, sehingga dia bisa mendapatkan 24 jam lagi untuk dirinya sendiri. Selama dia benar-benar siap, bahkan jika Yakyu Yukime adalah seorang master dengan kekuatan tertinggi, itu tidak akan berguna. Yakyu Yukime tidak tahu itu. Dia pikir Qin Haodong merasa terancam olehnya dan dia mendapatkan penawarnya. Tapi itu tipuan lagi. Bab 397 Balas Dendam. Qin Haodong keluar dari kamar. Pertama, dia mengeluarkan 2 botol air mineral dari storage ring dan meminumnya. Kemudian dia menyeka mulutnya dan berjalan keluar dari hotel. Sepanjang perjalanan, ia mendapati bahwa baik pelayan hotel maupun orang-orang dari kelompok investigasi memandangnya dengan sangat berbeda. Seolah-olah mereka semua memujanya. Dia tidak tahu bahwa dalam 24 jam terakhir, dia dan Yakyu Yukime telah membuat keributan. Mereka hampir mengejutkan semua orang di hotel. Jika Miyashiro Yoshida tidak menempatkan beberapa orang untuk berjaga di luar, itu pasti akan menarik banyak orang. Meskipun para pelayan hotel berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat situasi seperti itu. Mereka tentu saja mengagumi Qin Haodong. Mereka yang berada di kelompok investigasi berada dalam suasana hati yang berbeda. Yakyu Yukime dikenal sebagai wanita bermuka dua di negara mereka. Tidak ada pria yang berani mendekatinya. Namun, pemuda itu hanya berdansa dengannya dan kemudian mendapatkannya. Mereka benar-benar terkejut. Melihat punggung Qin Haodong, Miyashiro Yoshida juga berpikir. Dia juga tidak mengerti mengapa Nona Yukime tiba-tiba bersikap berbeda, tidur dengan pria itu pada pertemuan pertama. Namun, dia hanyalah anggota sampingan dari keluarga Yakyu dan wakil kepala delegasi. Dia tidak bertanya apapun. Qin Haodong keluar dari Dreamy Jiangnan Hotel. Tepat saat hendak naik taksi, ia melihat sebuah BMW terparkir di sampingnya. Ada seorang wanita jangkung berdiri di samping mobil itu. Itu adalah Nalan Wuxia. Dokter sihir hebat akhirnya bersedia keluar. Nalan Wuxia menatapnya dan berkata dengan tatapan aneh. Qin Haodong membuka pintu dan duduk di kursi kopilot. Ia berkata kepada Nalan Wuxia, "Cepatlah, ayo pergi." "Apa yang terjadi? Kamu mau pergi kemana?" "Cepat cari restoran terdekat, aku kelaparan sekali." Dia tidak makan selama 24 jam. Dia sangat lapar saat itu. "Apa, kamu begitu sibuk sampai tidak sempat makan?" Nalan Wuxia berkata dan tetap menyalakan mobil. "Cepat cari tempatnya, nanti aku jelaskan." Qin Haodong benar-benar lapar. Dia tidak ingin menunggu sebentar. Untungnya, ketika mereka keluar, dia melihat restoran mie dengan sup tulang di pinggir jalan. Dia buru-buru meminta Nalan Wuxia untuk berhenti. Kemudian dia bergegas masuk ke restoran seperti embusan angin dan memakan 3 mangkuk mie tulang berturut-turut, yang membuatnya merasa puas. Nalan Wuxia menatapnya dan berkata, "Kau lapar sekali, apa yang telah dilakukan wanita Nihon itu padamu?" Kau tahu apa yang terjadi?" Qin Haodong berkata dengan malu. "Jadi, apakah wanita itu sekarang tunduk padamu?" Nalan Wuxia menatap Qin Haodong. Ekspresinya tidak bisa dimengerti. Saat memikirkan mata Yakyu Yukime, Qin Haodong berkata sambil tersenyum kecut, "Tidak mungkin, wanita itu sekarang berteriak bahwa dia akan membunuhku." "Bagaimana mungkin, konon katanya wanita Jepang adalah wanita yang paling perhatian, terutama kepada kekasihnya." "Saya yakin itu benar-benar rumor," kata Qin Haodong dengan sedih. Nalan Wuxia mencibir dan berkata, "Bukankah begitu? Lalu mengapa kamu bersama wanita itu?" Selama percakapan, dia sudah menunjukkan kecemburuannya. Setelah mengejar Qin Haodong begitu lama, mereka hanya sebatas berpegangan tangan dan berciuman. Tanpa diduga, Qin Haodong langsung tidur dengan wanita itu. "Aku tidak mau." Qin Haodong berkata sambil tersenyum kecut, "Kali ini aku diberi obat bius." Dia menjelaskan perjalanan dan tujuan Yakyu Yukime dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, "Saya berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya meminum Cultivation Dissipation Powder. Saya ingin berbicara dengannya di ruangan itu untuk mengetahui tujuan kunjungan keluarga Yakyu kali ini. Ngomong-ngomong, saya memecahkan masalah pasar grosir obat tradisional Tiongkok. Saya tidak tahu siapa yang menuangkan obat afrodisiak ke dalam dispenser air dan menyebabkan situasi yang kita hadapi sekarang." "Oh, jadi begitulah adanya." Setelah mendengarkan penjelasan Qin Haodong, Nalan Wuxia akhirnya merasa sedikit lega. Dia berkata, "Aku tahu siapa yang melakukannya." "Siapa?" Qin Haodong berkata dengan marah, "Jika kamu memberitahuku siapa yang melakukannya, aku akan menjualnya ke Nihon untuk menjadi pelacur pria." Nalan Wuxia memberitahu Qin Haodong tentang situasi malam sebelumnya, lalu berkata, "Setelah itu, saya melakukan penyelidikan, lisaner, pengawal Wang Daxi,
menemukan kamar tempat Yakyu Yukime tinggal sebelum insiden itu, kemudian, Lisaner menelepon polisi, jadi, saya rasa ini pasti rencana Wang Daxi. Qin Haodong berkata dengan marah, Wang Daxi, aku tidak bisa mengampuni dia. Kemudian dia bertanya, mengapa dia melakukan ini, apa gunanya baginya jika aku tidur dengan wanita itu atau tidak? Kau bingung. Nalan Wuxia memutar matanya dan berkata, Wang Daxi berusaha sekuat tenaga untuk membuat obatnya sendiri, dia pasti terpikat oleh wanita itu, tetapi akhirnya dia malah menguntungkanmu. Itulah sebabnya dia menelepon polisi kemudian. Dia ingin menghentikanmu melalui polisi, tetapi dia gagal. Qin Haodong dalam keadaan bingung. Tanpa diduga, dia terlibat dalam hal seperti itu. Dia berkata, Wang Daxi benar-benar jahat, dia bahkan berani membius seorang master dengan kekuatan tertinggi. Jika aku tidak memberi Yakyu Yukime bubuk penghilang kultivasi, dia pasti sudah mati. Nalan Wuxia berkata, apakah wanita itu benar-benar berbahaya? Qin Haodong mengangguk dan berkata, meskipun dia tidak normal, dia adalah penguasa sejati kekuatan tertinggi. Nalan Wuxia berkata, lalu mengapa kamu tidak menghilangkan saja kultivasinya dan menghindari masalah di kemudian hari? Qin Haodong berkata sambil tersenyum masam, saya juga ingin melakukan itu, tetapi saya tidak bisa, saya tidak punya cukup bahan obat, dan saya hanya bisa membuat versi bubuk penghilang kultivasi yang tidak lengkap, sebaiknya batasi dia selama 24 jam. Nalan Wuxia khawatir dan berkata, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Balas dendam seorang guru itu mengerikan. Qin Haodong berkata, tidak masalah, Yakyu Yukime tidak dapat memulihkan kultivasinya dalam 24 jam, aku punya banyak waktu untuk mempersiapkan balas dendamnya. Nalan Wuxia masih khawatir dan berkata, apa kau yakin, aku akan menangkapnya terlebih dahulu jika tidak, bagaimanapun, dia datang dengan niat jahat. Qin Haodong buru-buru berkata, jangan lakukan itu. Wanita itu gila, dan kultivasinya berada pada level yang sangat tinggi. Jangan memprovokasi dia. Kau bisa mengandalkanku, selama aku punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, aku yakin bisa menghadapinya. Nalan Wuxia mengangguk dan berkata, baiklah, kamu harus berhati-hati. Setelah itu, mereka meninggalkan restoran mie bersama-sama. Nalan Wuxia mengirimnya kembali ke perusahaan keamanan ayahnya. Dibandingkan dengan Villa Lin, tempat itu lebih cocok untuk bertarung dengan Yakyu Yukime. Setelah Qin Haodong pergi, Yakyu Yukime meminta sekotak air mineral dan makanan. Dia tinggal di kamar selama 24 jam berikutnya, menatap jam di dinding. Matanya penuh dengan kebencian. Dia tidak dapat menerima bahwa dia telah kehilangan kesuciannya seperti itu, dan tidak dapat menerima bahwa pria yang mengambilnya adalah Qin Haodong. Akhirnya, setelah seharian penuh, dia memulihkan kultivasinya. Ki sejatinya dengan cepat menjalin hubungan dengan jiwanya. Momentumnya tiba-tiba meningkat, dan perasaan kuatnya kembali. Sejak saat itu, dia adalah penguasa kekuatan tertinggi. Yang ingin dia lakukan hanyalah membunuh Qin Haodong untuk membalas dendam. Ketika dia keluar dari pintu, dia membawa sebilah pedang Nihon yang panjangnya kurang dari 1 meter. Itu adalah salah satu pedang paling terkenal di negara Nihon, bernama Doujigiri Yasutsuna. Pedang itu telah menghilang di Nihon selama bertahun-tahun dan telah disimpan oleh keluarga Yakyu. Sebelum pergi ke sana saat itu, Yakyu Shinji secara pribadi menyerahkan pedang ajaib itu kepada Yakyu Yukime. Hari itu, dia akan menggunakan pedang itu untuk membunuh Qin Haodong dan membalaskan dendamnya dan keluarga Yakyu. Selama 2 hari terakhir, Miyashiro Yoshida menjaga kamar Yakyu Yukime, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu padanya. Saat melihat Yakyu keluar, dia bergegas maju dan bertanya, Nona Yukime, Anda mau kemana? Jangan khawatir, tetaplah di sini. Lalu Yakyu Yukime melangkah meninggalkan hotel. Melihat Yakyu Yukime yang haus darah, Miyashiro Yoshida merasa bingung. Sejak Qin Haodong pergi, dia menjadi aneh. Apa yang terjadi? Bukankah dia melakukannya dengan sukarela? Tidak mungkin Qin Haodong tidak memuaskannya, mereka membuat keributan sepanjang malam, jika mereka tidak puas, permintaannya terlalu tinggi. Yakyu Yukime tidak tahu ide-ide rumitnya, jadi dia langsung pergi ke perusahaan keamanan ayah. Sebagai seorang ninja dengan kekuatan tertinggi, dia memiliki cara uniknya sendiri dan telah meninggalkan jejak pada Qin Haodong. Saat itu hari sudah gelap dan suasana perusahaan tampak tenang dan tertib. Yakyu Yukime dengan hati-hati menyelinap ke dalam perusahaan. Sekilas, dia melihat Qin Haodong sedang duduk di samping meja di tempat latihan, minum bir dan makan sayap ayam. Dia tampak sangat santai. Bajingan itu. Pergilah ke neraka. Yakyu Yukime muncul dari kegelapan sambil berteriak keras. Doujigiri Yasutsuna di tangannya bagaikan sambaran petir putih dan langsung menusuk jantung Qin Haodong. Melihat bahwa dia telah membunuh musuhnya, dia tidak memiliki perasaan balas dendam. Karena dia menemukan bahwa dia hanya menusuk udara. Pada saat itu, sosok yang tertusuk di jantungnya menghilang, dan Qin Haodong muncul di belakangnya. Qin Haodong berkata sambil tersenyum,
Yakyu Yukime, kau benar-benar kejam, bagaimana kau bisa datang untuk membunuhku secepat ini, padahal kau baru saja tidur denganku. Pergilah ke neraka. Pedang Yakyu Yukime bagaikan angin. Dia menebas lagi dengan Doujigiri Yasutsuna. Namun, yang membuatnya kecewa, itu masih sebuah penglihatan. Visi, bagaimana bisa ada begitu banyak visi? Tepat saat dia masih terkejut, Qin Haodong muncul di belakangnya dan menebasnya dengan Tousan Blades. Kali ini dia pasti ada di sini. Yakyu Yukime mengangkat Doujigiri Yasutsuna di tangannya untuk memotong Qin Haodong dengan seluruh kekuatan tubuhnya. Kekuatan serangan seorang master sangat mengerikan. Pedang Qi yang tajam membawa rasa penindasan yang hebat, yang membuat ruang di sekitarnya runtuh. Namun betapa kecewanya dia, sosok Qin Haodong menghilang lagi dan serangannya pun meleset. Kau menjijikkan, tunjukkan dirimu. Yakyu Yukime menggeram dengan marah. Jangan terlalu kesal, aku di sini. Qin Haodong muncul di depannya lagi, dengan senyum tipis di wajahnya. Bab 398 Bodoh dan Bodoh. Mati saja. Yakyu Yukime sekali lagi mengayunkan belati di tangannya ke arah Qin Haodong. Namun, dia merasa kakinya lemas saat dia jatuh ke tanah. Tiba-tiba dia menyadari, perasaan dan bau yang familiar itu berasal dari bubuk pelarut kultivasi. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan bubuk itu lagi, dalam keadaan seperti ini. Pada saat itu, Qin Haodong melangkah maju di depannya. Ia berlutut, lalu mengulurkan tangan dan menepuk pipinya. Ia tersenyum dan berkata, bagaimana perasaanmu, Nona Yukime? Apakah kau senang, apakah kau terkejut? Dia melambaikan tangannya sambil berbicara, sambil mengucapkan mantra. Phantom Magic Field di sebelahnya telah bubar. Dia membuat persiapan setelah kembali sehari sebelumnya. Dia membuat formasi di tempat latihan. Apa yang dilihat Yakyu Yukime saat itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Phantom Magic Field, yang telah menjebaknya di sana. Tentu saja, itu tidak cukup. Medan sihir hantu tidak cukup untuk menaklukkan ahli tingkat kekuatan tertinggi. Jadi, Qin Haodong menghancurkan 10 pil pelarut kultivasi menjadi bubuk di dekatnya. Itu memungkinkan konsentrasi kekuatan dari bubuk itu tetap berada di udara untuk waktu yang lama. Dia sengaja membuat Yakyu Yukime marah, sehingga napasnya meningkat, dan sirkulasi darahnya meningkat. Itu akhirnya membuatnya jatuh ke tanah. Pria Huaxia yang tercela, kalau kau berani, bertarunglah denganku. Qin Haodong tersenyum dan berkata, apa yang kau katakan, aku seorang dokter, menggunakan obat-obatan adalah pekerjaanku. Jika kau ingin menantang seorang pejuang, pergilah ke kuil Shaolin di Gunung Wudang di Huaxia, kau dapat memilih sekte manapun yang kau inginkan, tidak perlu terus mengejarku. Sambil berbicara, dia mengambil Doujigiri Yasutsuna yang dijatuhkan Yakyu Yukime ke tanah. Dia melihatnya dan berkata, pisau ini lumayan. Saat melihat pisau berharga yang diwariskan oleh keluarga Yakyu jatuh ke tangan Qin Haodong, Yakyu Yukime berteriak, letakkan, itu pisauku. Qin Haodong mengangkat tangannya dan memukul pantat montoknya dengan ujung pisau. Dia berkata sambil tersenyum, itu hanya pisau, apa yang kau teriakkan? Kau juga tawananku sekarang. Bajingan, aku akan membunuhmu. Setelah pantatnya dipukul di depan umum, Yakyu Yukime merasa semakin terhina. Dia kembali dengan marah berlari ke arah Qin Haodong. Kalian benar-benar berdada besar dan tidak punya otak, kalian masih saja bertarung dan membunuh di saat seperti ini. Tanpa kultivasi, Yakyu Yukime seperti anak kecil di depan Qin Haodong. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia meraih lengannya dan mengikatnya dengan kuat dalam sekejap. Setelah mengikatnya, Qin Haodong menyentuh pipinya yang licin dan berkata, mengapa kamu repot-repot datang? Bukankah lebih baik bagi semua orang untuk hidup bahagia dan damai? Kamu hanya perlu membuatku mengikatmu. Yakyu Yukime menggeram marah, pria Huaxia yang tercela, bunuh aku jika kau bisa, kalau tidak aku pasti akan membunuhmu. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Aku akan memberitahumu, jika aku membunuhmu sekarang, tidak akan ada yang tahu. Kalau begitu bunuh aku, kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Yakyu Yukime menatap Qin Haodong dengan marah. Saat itu dia benar-benar membenci pria itu. Qin Haodong menatapnya dan tersenyum. Aku tidak ingin membunuhmu, aku akan menahanmu untuk dijual demi uang. Setelah berbicara, dia mengangkat Yakyu Yukime ke bahunya, dan membawanya ke kamarnya. Yakyu Yukime merasa gugup. Ia mengira Qin Haodong akan melakukan itu padanya, tetapi ia merasa lega melihat dua wanita duduk di ruangan itu setelah mereka melewati pintu. Penampilan mereka tidak kalah darinya. Melihat Qin Haodong masuk, Nalan Wushuang dan Qi Waner berdiri. Nalan Wushuang bertanya, cepat sekali, apakah itu wanita Jepang? Mereka telah mengetahui tentang Yakyu Yukime dari Qin Haodong sehari sebelumnya. Mereka terkejut melihat bahwa dia telah menangkap seorang ahli tingkat kekuatan tertinggi hanya dalam beberapa menit. Wanita ini bodoh dan tolol, dia sangat mudah diculik. Qin Haodong berkata sambil melemparkan Yakyu Yukime ke sofa di sebelahnya.
Yakyu Yukime adalah seorang ninja Jepang. Dia biasanya sangat sombong. Namun, dari mulut Qin Haodong, dia tiba-tiba berubah menjadi wanita yang bodoh dan tolol saat itu. Dia langsung berteriak dengan marah, "Brengsek, kaulah yang bodoh dan tolol, cepat atau lambat aku akan membunuhmu." Qin Haodong melotot padanya dan berkata dengan dingin, "Jika aku bilang kau bodoh, maka kau memang bodoh. Jika kau menyinggungku lagi di saat seperti ini, apakah kau percaya padaku ketika aku bilang aku akan memukulmu?" Meskipun Yakyu Yukime sangat marah, dia melirik Nalan Wushuang dan Qi Waner di sebelahnya. Jika dia dipukul lagi di depan kedua wanita ini, dia benar-benar tidak akan bisa terus hidup. Jadi, dia hanya bisa menahan amarahnya dan menelan kata-kata itu kembali ke dalam perutnya. Itu lebih baik, jadilah orang baik saja. Qin Haodong berkata kepada Qi Waner dan Nalan Wushuang, "Perkenalkan dia kepada kalian, dia adalah wanita tertua dari keluarga Yakyu Jepang, seorang ninja tingkat surga, Nona Yakyu Yukime." Nalan Wushuang berkata, "Apa yang akan kamu lakukan padanya?" Qin Haodong berkata, "Nona Yakyu Yukime memiliki status terhormat, jadi tentu saja aku akan menjualnya dengan harga yang bagus." Dia sudah memikirkannya sebelum bertindak. Sebenarnya, cara terbaik adalah membunuh wanita Jepang itu. Bagaimanapun, seorang ahli tingkat kekuatan tertinggi adalah ancaman besar. Namun, apapun yang terjadi, mereka tetap berhubungan seks. Dia tidak tega bersikap begitu kejam. Namun, dia juga tidak bisa mengirimnya kembali ke keluarga Yakyu dengan sia-sia. Jadi, cara terbaik adalah menjualnya kembali ke keluarga Yakyu. Dia yakin Yakyu Shinji akan bersedia membayar. Dia berbalik dan berkata kepada Qi Waner, "Bisakah kamu menghubungi kepala keluarga dari keluarga Yakyu? Lebih baik melalui panggilan video, kalau tidak mereka tidak akan percaya bahwa kita memiliki ninja mereka." "Itu mudah, beri aku waktu sebentar." Qi Waner mengambil komputer notebook dan mulai mengetik dengan sangat cepat. Di keluarga Yakyu, Yakyu Shinji, sang kepala keluarga saat ini tengah duduk di kursi utama ruang konferensi dengan semangat tinggi, mengadakan pertemuan dengan para anggota inti keluarga. Sejak berita bahwa keluarga Yakyu memiliki dua ninja surga tersebar, sikap keluarga lain langsung berubah 180 derajat. Mereka menawarkan cabang zaitun kepada keluarga Yakyu satu demi satu. Keluarga yang sebelumnya bersikap bermusuhan juga berbaikan satu demi satu. Hal itu membuat gengsi dan pengaruh keluarga Yakyu meningkat pesat. Lahan komersial yang dijanjikan oleh keluarga Huamu juga sudah ada di tempatnya. Hari itu, lahan itu sudah mulai menghasilkan pendapatan. Hal itu membuat Yakyu Shinji semakin puas. Saat dia mendengarkan laporan dari anggota keluarga lainnya, tiba-tiba layar besar yang penuh dengan data tertulis menyala. Kemudian wajah orang Huaxia muncul di hadapan semua orang. Orang-orang yang hadir di pertemuan itu terkejut. Mereka tidak tahu apa situasinya. Ekspresi Yakyu Shinji berubah drastis. Sebagai kepala keluarga Yakyu, dia tentu tahu orang Huaxia di depannya adalah Qin Haodong, musuhnya dan orang yang telah membunuh putranya. Di layar besar, Qin Haodong tersenyum pada semua orang dan berkata, "Kepala keluarga Yakyu, saya minta maaf telah mengganggu Anda." Yakyu Shinji berkata dengan ekspresi tenang, "Qin Haodong, apa yang ingin kamu lakukan?" "Ketua keluarga Yakyu, saya ingin membahas kesepakatan bisnis dengan Anda." Hati Yakyu Shinji bergetar. Ia mengira Yakyu Yukime telah memainkan perannya di Huaxia, dan telah memaksa Qin Haodong untuk menjual formula itu kepada keluarga Yakyu. Jadi, ia melambaikan tangannya dan meminta semua orang yang hadir dalam rapat untuk pergi. Hanya seorang asisten yang tersisa. "Katakan padaku, berapa harga yang akan kau jual pada kami untuk formula pil Blood Revival Elixir?" 3 miliar yuan. Qin Haodong tersenyum jenaka. Kemudian, dia melanjutkan, "Namun, bukan formula pil Blood Revival Elixir yang ingin saya jual, melainkan sesuatu yang lain." Ekspresi Yakyu Shinji berubah saat dia berkata dengan suara dingin, "Kami hanya menginginkan formula pil Blood Revival Elixir, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, selain itu, apalagi yang ada di dunia ini yang bernilai 3 miliar yuan. Tentu saja ada. Bahkan, menurutku menjual harta karun ini seharga 3 miliar yuan agak murah." Setelah Qin Haodong berbicara, gambar di layar berubah. Yakyu Yukime, yang terikat, muncul di kamera. Yakyu Shinji langsung terkejut karena wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka Yakyu Yukime, seorang ninja surga yang mengangkat pamor dan pengaruh keluarga Yakyu, akan diikat oleh orang lain. Setelah jeda yang lama, Qin Haodong muncul kembali di layar lebar. Dia tersenyum pada Yakyu Shinji dan berkata, "Bagaimana menurutmu, tuan keluarga Yakyu? Apakah kamu tertarik dengan harta karun ini?" Yakyu Shinji berkata dengan marah, "Qin Haodong, Yukime adalah pemimpin delegasi Jepang, kamu berani menculiknya, aku peringatkan kamu, lepaskan dia secepatnya." "Ketua keluarga Yakyu, tampaknya Anda tidak memiliki ketulusan dalam berbisnis, Nona Yukime adalah putri Anda,
apakah Anda begitu enggan menyerahkan 3 miliar yuan? Jika Anda tidak ingin membeli, maka saya akan menjualnya kepada orang lain. Yakyu Shinji segera berkata, tunggu, 3 miliar yuan bukanlah jumlah yang kecil, kau harus memberiku waktu. Qin Haodong berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, aku akan memberimu waktu 3 jam, kau harus memberiku jawaban setelah 3 jam. Setelah dia selesai berbicara, layar besar berkedip dan Qin Haodong menghilang. Bodoh, bagaimana dia bisa menculik Yukime? Yakyu Shinji menghancurkan cangkir teh di tangannya ke tanah. Asisten di sebelahnya bertanya dengan hati-hati, kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar membayar 3 miliar yuan? Kita harus menyelamatkan Yukime, dia adalah harapan keluarga kita, tanpa dia, keluarga Yakyu kita akan tamat. Wajah Yakyu Shinji menjadi gelap saat dia menambahkan, namun, tidak semudah itu untuk mengambil uang keluarga Yakyu Ken kita. Kali ini Yukime pergi sebagai perwakilan dari otoritas kita, beritahu Miyashiro Yoshida dan minta dia untuk menghubungi Kementerian Luar Negeri Jepang, katakan bahwa Qin Haodong menculik pemimpin tim kita, dan minta otoritas Huaxia untuk menyelamatkannya sesegera mungkin. Asistennya segera setuju dan berkata, baiklah, saya akan melakukannya sekarang. Miyashiro Yoshida sedang minum teh di kamarnya ketika mendengar berita bahwa Yakyu Yukime telah diculik oleh Qin Haodong. Dia sangat terkejut. Dia tidak dapat memahaminya. Bagaimana mereka berdua, yang berada di ranjang yang sama pada malam sebelumnya, memiliki hubungan sebagai sandera dan penculik saat itu. Namun, setelah menerima foto Yakyu Yukime yang diikat dengan kuat, ia tidak ragu lagi. Ia mengambil foto ini dan segera menemui Fujita Takeshi, pejabat pendamping Kementerian Luar Negeri Jepang. Keduanya kemudian menemui Gao Fang, Direktur Biro Pedagang. Gao Fang juga terkejut mendengar berita itu. Hal semacam itu sama sekali bukan lelucon. Dia segera membawa Fujita Takeshi dan Miyashiro Yoshida ke Biro Keamanan Publik, dan melaporkan kasus tersebut kepada Wakil Direktur Wang Jianfeng. Wang Jianfeng terkejut. Dia sangat mengenal Qin Haodong, dan merasa tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Dia berkata, pemimpin delegasi diculik oleh Qin Haodong. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Fujita Takeshi memegang foto itu dan berkata, Direktur Wang, pemimpin kami memang telah diculik di negara Anda, seharusnya tidak ada kesalahpahaman di sini. Karena dia sudah menerima laporan, maka dia harus menangani kasus yang berhubungan dengan luar negeri semacam itu. Wang Jianfeng harus lebih berhati-hati saat menangani kasus seperti itu. Kalian semua dapat yakin bahwa organisasi keamanan publik kami pasti akan menyelidiki masalah ini dengan jelas, katanya. Akhirnya, ia mengerahkan sejumlah besar pasukan polisi, dan juga meminta departemen teknis untuk mencari keberadaan Qin Haodong. Kemudian, ia bergegas langsung ke perusahaan keamanan Dedi. Nalan Wuxia bergegas bersama pasukan polisi kriminal. Dialah yang paling tahu tentang situasi antara Qin Haodong dan Yakyu Yukime. Jika Qin Haodong membutuhkan bantuan, dia pasti akan berdiri di sisinya. Qin Haodong berdiri di depan jendela di Dedi Security Company. Ia melihat mobil patroli yang melaju ke halaman sambil tersenyum. Ia berbalik ke arah Yakyu Yukime dan berkata, sepertinya keluarga Yakyu tidak mau menyerah, bahkan polisi pun ada di sini. Yakyu Yukime berteriak, saya adalah pemimpin delegasi Jepang, cepat dan lepaskan saya, kalau tidak konsekuensinya akan berat. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir, hasilnya akan mengejutkanmu. Bab 399 berteriak sampai serak itu tidak ada gunanya. Melihat sekelompok besar polisi dan delegasi Jepang berdatangan ke Dedi Security Company, Nalan Wushuang berkata dengan gugup, Haodong, orang-orang ini pasti ada di sini untuk Yakyu Yukime, apa yang harus kita lakukan? Kiwaner juga berkata, bagaimana kalau kita cepat-cepat menyembunyikan wanita ini, sebentar lagi, mungkin sudah terlambat. Qin Haodong tersenyum tipis, tidak perlu, mereka tidak akan bisa melihatnya bahkan jika kamu menempatkannya di sini. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Beberapa bendera kecil dengan warna berbeda muncul di telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya, bendera-bendera kecil itu terbang cepat ke semua tempat di dalam ruangan, seolah-olah telah disihir. Kemudian, mereka menghilang begitu saja. Apakah ini sebuah formasi? Nalan Wushuang dan Kiwaner sama-sama tahu bahwa Qin Haodong ahli dalam berbagai formasi gerbang aneh. Namun, mereka belum pernah melihatnya mengaturnya. Setelah mereka menoleh, mereka terkejut menemukan bahwa Yakyu Yukime telah menghilang dari pandangan mereka. Kiwaner berteriak kaget, kemana kau membawa Yakyu Yukime? Ini hanya formasi penyamaran, bukan transportasi besar, di mana lagi dia bisa berada kecuali di tempat asalnya. Kata Qin Haodong. Seolah ingin menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya benar, dia mengulurkan tangan dan menamparkan tempat Yakyu Yukime berada. Kau lihat, dia jelas ada di sini, tapi kita tidak bisa melihatnya. Yakyu Yukime terkejut dengan keajaiban formasi itu. Kemudian, dia menjadi malu dan marah. Tamparan itu baru saja mengenai dadanya.
Pria Huaxia yang tak tahu malu, cepat singkirkan tanganmu. Dia menjerit marah, tetapi terkejut karena ternyata 3 orang di depannya tidak mendengarnya, dan tidak menanggapinya. Qin Haodong menggunakan formasi itu untuk menyembunyikan tubuhnya, dan pada saat yang sama, ia menambahkan pembatas kedap suara. Saat ini, tidak ada gunanya baginya untuk berteriak sampai tenggorokannya sakit, karena tidak ada yang bisa mendengar suara apapun. Nalan Wushuang dan Kiwaner merasa formasi penyamaran seperti itu sangat menarik. Mereka berdua mengulurkan tangan ke arah Yakyu Yukime untuk menyentuhnya. Itu membuatnya merasa semakin terhina, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang berantakan terdengar. Segera setelah itu, pintu terbuka. Wang Jianfeng dan Nalan Wuxia masuk bersama sekelompok polisi, diikuti oleh Fujita Takeshi dan Miyashiro Yoshida. Setelah mereka masuk, Fujita Takeshi langsung menunjuk ke arah Qin Haodong dan berteriak sebelum Wang Jianfeng sempat berbicara, "Direktur Wang, orang ini menculik Nona Yakyu, cepat tangkap dia." Ekspresi Qin Haodong berubah serius saat dia berkata, "Tuan, saya tidak peduli siapa Anda boleh makan makanan sembarangan tetapi Anda tidak boleh bicara omong kosong, saya warga negara yang taat hukum, kapan saya menculik Nona Yakyu Anda?" Sambil berbicara, tangan di belakang punggungnya dengan lembut mencubit pipi Yakyu Yukime beberapa kali. Yakyu Yukime tidak peduli dengan hal itu dan berteriak ke arah Miyashiro Yoshida dan yang lainnya, aku di sini, cepat selamatkan aku." Tetapi kemudian dia menyadari dengan putus asa bahwa tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang dapat mendengarnya, karena tidak ada jawaban. Hal itu membuatnya sangat marah, dan pada saat yang sama, sangat terkejut. Dia tidak dapat mengerti bagaimana orang Huaxia itu melakukannya. Dia jelas ada di sana, dan tenggorokannya hampir sakit karena semua teriakan itu. Jadi mengapa yang lain tidak dapat melihat atau mendengarnya? Wang Jianfeng berkata, "Dr. Qin, ini Ten, Fujita Takeshi dari Jepang. Dia melaporkan Anda atas penculikan Nona Yakyu Yukime, jadi mohon bekerja sama dalam penyelidikan kami." Fujita Takeshi berteriak lagi, "Apalagi yang perlu diselidiki, dialah yang menculik Nona Yakyu, tangkap saja dia." Wang Jianfeng mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tuan Fujita, mohon hormati prosedur penanganan kasus oleh kepolisian Huaxia. Sebelum kami dapat memastikan bahwa Nona Yakyu diculik oleh Tuan Qin, kami tidak akan menangkap siapapun." Qin Haodong berkata, "Saya tidak tahu kapan Nona Yakyu Yukime diculik, tetapi setelah saya kembali tadi malam, saya tidak pernah pergi. Bagaimana mungkin saya menculik seseorang? Lagi pula, aku sekarang adalah teman Nona Yakyu, kami mengobrol dengan sangat menyenangkan tadi malam, aku bisa membantu mencarinya jika kau butuh, tetapi kau tidak bisa sembarangan memfitnahku." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya lagi dan menepuk pipi Yakyu Yukime. Yakyu Yukime hampir menjadi gila. Dia membuka mulutnya dan menggigit tangan Qin Haodong dengan keras. Dia pikir selama tangan Qin Haodong terluka karena gigitan itu akan menarik perhatian orang-orang yang hadir. Namun, dia menemukan bahwa jari-jari Qin Haodong sekeras baja, karena giginya hampir tanggal. Tidak ada bekas luka di jari-jarinya. Fujita Takeshi berteriak, "Kau bilang kau belum keluar, siapa yang bisa membuktikannya?" Qin Haodong berkata, "Perusahaan kami memiliki banyak kamera keamanan, Anda akan mengetahuinya setelah melihat rekaman pengawasan." Miyashiro Yoshida berkata, "Itu tidak bisa membuktikan apapun, bahkan jika Tuan Qin tidak pernah meninggalkan perusahaan keamanan, Nona kita bisa saja datang ke sini untuk mencarimu, lalu, kau bisa saja menculiknya setelah itu." Menurut dugaannya, Yakyu Yukime baru saja pergi mencari Qin Haodong. Kemudian, dia diculik olehnya. Qin Haodong berkata, "Tuan Miyashiro Yoshida, apa yang Anda katakan salah, Anda melihat betapa menyenangkannya saya bersama Nona Yukime tadi malam, bagaimana mungkin saya menculiknya?" Miyashiro Yoshida tidak dapat menjelaskannya. Selain itu, apa yang sebenarnya terjadi masih belum jelas baginya. Fujita Takeshi berkata, "Direktur Wang, jangan dengarkan alasan orang ini, Nona Yakyu pasti bersembunyi di suatu tempat, selama Anda menemukannya, dia tidak akan mengatakan apapun." Wang Jianfeng berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi ada Qin Haodong, yang memiliki hubungan baik dengannya. Di sisi lain ada tekanan dari Jepang. Hal itu membuatnya sulit untuk mengambil keputusan. Qin Haodong melihat dilemanya dan berkata, "Direktur Wang, karena pria ini yang mengusulkannya, silakan saja menggeledahnya, saya tidak takut dituduh, penggeledahan akan membersihkan saya dari segala kecurigaan." Melihat cara dia berbicara dengan benar, Nalan Wushuang dan Kiwaner hampir tertawa terbahak-bahak. Orang itu ada di dalam ruangan, tetapi orang-orang idiot itu masih ingin mencarinya. "Baiklah kalau begitu, terima kasih Dr. Qin atas kerjasamanya," kata Wang Jianfeng. Ia melambaikan tangan ke arah polisi di belakangnya. Mereka segera pergi mencari. Fujita Takeshi memerintahkan delegasi Jepang untuk mengikuti dari belakang. Ia takut polisi tersebut akan melanggar hukum demi menolong seorang teman.
Wang Jianfeng mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Jianfeng membawa banyak polisi bersamanya. Setelah setengah jam, seluruh perusahaan keamanan Dedi digeledah. Orang-orang yang dibawa Fujita Takeshi juga melihat sekeliling sambil mengawasi polisi di belakang mereka. Mereka juga tidak menemukan tanda-tanda Yakyu Yukime. Polisi yang bertugas melakukan pencarian kembali melapor, "Pelapor, kami telah menyelesaikan pencarian dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan." Wang Jianfeng menoleh dan menatap Fujita Takeshi dan Miyashiro Yoshida. "Tuan-tuan, saya rasa ini hanya kesalahpahaman, ini tidak ada hubungannya dengan Dr. Qin." Fujita Takeshi mengira dia pasti bisa menemukan Yakyu Yukime di perusahaan keamanan Dadi. Dia tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Namun, dia masih tidak puas dan berteriak, "Direktur Wang, sudah pasti Qin Haodong yang melakukannya, Anda akan tahu setelah menangkap dan menginterogasinya." Orang Jepang ini. Wang Jianfeng sudah kehilangan kesabarannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Fujita, apakah Anda juga ingin kami menggunakan penyiksaan dan semprotan merica?" "Saya katakan, polisi kami punya prosedur untuk menangani kasus, kami tidak akan menangkap orang secara acak, apalagi menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Saya pikir mengenai hilangnya Nona Yakyu, kita harus menyelidikinya dari sudut pandang lain, mungkin dia pergi bermain dengan orang lain." Fujita Takeshi memegang foto itu di tangannya dan berkata dengan marah, "Direktur Wang, lihat ini, Nona Yakyu jelas-jelas terikat oleh seseorang, bagaimana dia bisa keluar untuk bermain?" Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa ada permainan yang sangat istimewa di negara Anda. Anda suka mengikat orang secara acak dengan tali, apakah Nona Yukime juga menyukai permainan ini?" "Bajingan, beraninya kau menghina Nona Yakyu kami," Fujita Takeshi berteriak pada Wang Jianfeng, "Direktur Wang, tangkap dia, kau harus menangkapnya." "Tuan Fujita, kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan, di sini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Dr. Qin menculik Nona Yakyu, jadi kami tidak bisa menangkapnya." Setelah dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Nalan Wuxia tersenyum tipis pada Qin Haodong dan Nalan Wushuang sebelum segera pergi bersama yang lainnya. Fujita Takeshi berteriak marah, "Apakah polisi Huaxiamu melakukan hal seperti ini? Saya protes, saya pasti akan mengajukan pengaduan." Wang Jianfeng berkata, "Kami memiliki rekaman video dari seluruh proses, yang mencakup bagaimana kasus tersebut ditangani hari ini. Tuan Fujita, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Setelah berbicara, dia pun berbalik dan pergi. Dengan sangat cepat, semua polisi meninggalkan perusahaan keamanan Dedi. Di dalam ruangan, hanya tersisa Fujita Takeshi, Miyashiro Yoshida, dan beberapa orang Jepang lainnya. Qin Haodong tersenyum padanya dan berkata, "Tuan-tuan, saya minta maaf, tetapi kami tidak menyukai orang Jepang di sini, jadi silakan, keluar." "Dasar bodoh, beraninya kau bicara seperti itu padaku, apa kau tahu siapa aku?" Sebelum Fujita Takeshi selesai berbicara, Qin Haodong berkata kepada Chen Fugui dan yang lainnya, "Usir dia." Chen Fugui sudah lama tidak menyukai anak itu. Dia menunggu perintah Qin Haodong. Saat itu, dia langsung menerkamnya dan menyeretnya keluar seperti seekor ayam. Fujita Takeshi ingin melawan, tetapi dia tidak sebanding dengan orang-orang dari Dedi Security Company. Dia langsung terlempar keluar seperti babi mati. Orang-orang itu bangkit dari tanah dengan wajah pucat. Baru kemudian mereka menyadari bahwa tanpa perlindungan polisi, mereka bukan apa-apa di hadapan Qin Haodong. Bahkan pengawal yang mereka bawa tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Meskipun Fujita Takeshi sangat marah, dia tidak berdaya saat berkata, "Tuan Miyashiro, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Miyashiro Yoshida menghela napas dan berkata, "Ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan, kita hanya bisa melaporkannya dengan jujur kepada kepala keluarga." Setelah orang-orang itu pergi, Qin Haodong melambaikan tangannya. Dia menyingkirkan bendera formasi dan mengangkat formasi. Kemudian, dia berjalan ke arah Yakyu Yukime dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu, bukankah ini menyenangkan?" Melihat bala bantuannya pergi begitu saja, Yakyu Yukime menggeram marah, "Bajingan, aku akan membunuhmu. Apakah kamu hanya punya satu kalimat ini, kamu harus mengubahnya, itu membosankan." Qin Haodong berkata, "Sekarang saatnya untuk berbicara baik-baik dengan Yakyu Shinji lagi, aku yakin dia bersedia membayarmu kali ini." Yakyu Shinji dari keluarga Yakyu Jepang baru saja menutup telepon setelah berbicara dengan Miyashiro Yoshida ketika Qin Haodong menelepon. "Kepala keluarga Yakyu, bukankah seharusnya kau menyerah sekarang?" Yakyu Shinji berkata dengan ekspresi muram, "Qin Haodong, apa yang kamu inginkan?" "Saya sangat tidak senang dengan pembelian pasar grosir obat-obatan Tiongkok oleh keluarga Yakyu Anda. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda waktu 1 jam untuk mengalihkan kepemilikan pasar grosir tersebut kepada perusahaan obat tradisional Tiongkok Tangmen. Ingat, kalian hanya punya waktu 1 jam, jika tidak selesai setelah 1 jam, maka aku berjanji mulai hari ini, keluarga Yakyu tidak akan punya ninja surga."
Baiklah, aku berjanji padamu, selama kau mengembalikan Yukime dengan selamat, aku akan segera mengalihkan kepemilikan pasar grosir obat-obatan Cina itu atas namamu. Pada akhirnya, Yakyu Shinji setuju. Yakyu Yukime terlalu penting bagi keluarga Yakyu. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi pukulan yang fatal bagi mereka. Bab 400 Tamu Tetua. Setelah menutup telepon, asisten Yakyu Shinji berkata dengan hati-hati, kami baru saja merekam pembicaraan telepon kepala keluarga. Apakah Anda ingin memberitahu pihak berwenang Huaxia untuk menangkap orang Qin itu? Yakyu Shinji menggelengkan kepalanya dan berkata, melakukan hal seperti ini sekali saja sudah cukup. Jika kita benar-benar membuat Qin Haodong marah, maka kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Saat Yakyu Yukime memasuki jajaran ninja surgawi, keluarga Yakyu bangkit dengan kuat. Jika Yakyu Yukime benar-benar dibunuh oleh Qin Haodong, maka keluarga Yakyu akan mengalami kemunduran yang dahsyat, atau bahkan bahaya kehancuran keluarga. Oleh karena itu, dia berani mengejutkan Qin Haodong terakhir kali melalui otoritas Huaxia. Namun, dia tidak berani melakukannya kali ini. Asisten itu berkata, apakah kita benar-benar akan memberikan pasar grosir obat-obatan Tiongkok kepada Qin Haodong secara cuma-cuma? Yakyu Shinji berkata, kita harus melakukannya, bahkan 13 miliar yuan tidak dapat membeli ninja surgawi, jadi silakan saja. Setelah 10 menit, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa situs web resmi keluarga Yakyu telah mengeluarkan pernyataan. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa keluarga Yakyu sangat mengagumi kontribusi yang diberikan oleh perusahaan obat tradisional Tiongkok Tangmen terhadap pasien leukemia, jadi mereka secara khusus membeli pasar grosir obat tradisional Tiongkok Jiangnan dan memberikannya kepada perusahaan Tangmen sebagai tanda penghormatan. Di Dedi Security Company, Qin Haodong segera menerima telepon dari Lin Momo. Haodong, seorang pria bernama Miyashiro Yoshida datang ke rumah kami, ia meminta untuk menandatangani kontrak transfer dengan kami untuk pasar grosir obat-obatan Tiongkok Jiangnan, dan mengatakan bahwa ia akan memberikannya kepada perusahaan kami. Apa yang terjadi? Lin Momo sangat terkejut. Kemarin, mereka masih khawatir tentang kenaikan harga obat tradisional Tiongkok. Tanpa diduga, hanya sehari kemudian, Jepang mengambil inisiatif untuk mendatangkan pasar grosir obat tradisional Tiongkok senilai 3 miliar yuan. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, karena sudah diantar sampai depan pintu, jangan ragu untuk mengambilnya. Lin Momo berkata dengan bingung, bisakah kita benar-benar mengambilnya? Apakah itu jebakan dari orang Jepang? Jangan khawatir, ini kesepakatan yang kubuat dengan keluarga Yakyu, ini jebakan. Lin Momo hanya merasa tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Haodong. Segera, dia membentuk kontrak transfer resmi dengan Miyashiro Yoshida. Sejak saat itu, pasar grosir obat tradisional Tiongkok telah menjadi salah satu industri bawahan perusahaan obat tradisional Tiongkok Tangmen. Yakyu Yukime masih terikat erat dan duduk di sebelah Qin Haodong. Setelah mendengar berita itu, matanya terbakar amarah. Bajingan, kamu perampok. Awalnya, dia menginvestasikan 3 miliar yuan untuk membeli pasar grosir obat tradisional Tiongkok guna membatasi perusahaan obat tradisional Tiongkok Tangmen. Dia tidak menyangka bahwa industri itu akan menjadi milik orang lain secepat ini. Sekarang, dia benar-benar mengerti apa artinya menderita kerugian tanpa melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan. Aku perampok, karena itu yang kau sebut, maka aku perlu merampok lagi. Tepat setelah Qin Haodong berbicara, teleponnya berdering. Itu dari Yakyu Shinji. Qin Haodong, aku telah melakukan apa yang kau inginkan, cepat lepaskan Yukime. Ketua keluarga Yakyu, jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku, karena aku telah menerima pasar grosir obat tradisional Tiongkok milikmu, aku tentu akan mengembalikan Nona Yukime kepadamu. Qin Haodong berkata dengan nada bercanda, namun, aku perlu mengingatkanmu bahwa Nona Yukime telah memakan pil pelarut kekuatanku, jika dia tidak diberi penawarnya, maka dia akan menjadi orang biasa di masa depan. Yakyu Shinji sangat marah. Dia tidak menyangka akan menghabiskan 3 miliar untuk Yakyu Yukime yang kultivasinya hancur. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Yakyu Yukime dipegang teguh oleh Qin Haodong. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan amarahnya dan berteriak, Qin Haodong, kamu mengingkari janjimu. Ketua keluarga Yakyu, kau salah, saat itu, aku sudah mengatakan kepadamu bahwa jika kau memberiku pasar grosir obat tradisional Tiongkok, aku akan mengembalikan Nona Yukime kepadamu, bagaimana bisa kau bilang aku mengingkari janjiku? Yakyu Shinji berkata, katakan saja, bagaimana kamu bisa memulihkan kultivasi Yukime? Qin Haodong berkata sambil tersenyum, ini mudah, aku punya penawarnya di sini yang dapat memulihkan kultivasinya segera setelah dia memakannya. Namun, bahan obat ini langka, jadi harganya tentu saja akan sedikit mahal, harganya 1 miliar yuan, aku tidak tahu apakah master keluarga Yakyu ingin membelinya atau tidak. Yakyu Shinji menggertakkan giginya dan berkata, aku akan membelinya. Qin Haodong sudah menebak hasil ini. Dia berkata sambil tersenyum, karena kamu ingin membelinya, cepatlah dan bayar.
Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi bip. 1 miliar yuan dari keluarga Yakyu telah masuk ke rekeningnya. Qin Haodong menatap Yakyu Yukime dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sangat berharga, kamu dipersilakan untuk kembali ke Huaxia di masa depan. Yakyu Yukime menggertakkan giginya dan berkata, pria Huaxia yang tak tahu malu, saat aku kembali, aku pasti akan membunuhmu. Kamu harus punya kemampuan itu. Qin Haodong berkata dengan nada bercanda, tapi aku beritahu kamu sekarang, lain kali harganya tidak akan seperti ini, paling tidak harganya akan 2 kali lipat, keluarga Yakyumu harus menyiapkan 800.000 sebelum datang ke Huaxia. Setelah 1 jam, Qin Haodong membawa Yakyu Yukime ke bandara Jiangnan. Ia meletakkan tiket di tangannya ke Yakyu Yukime, lalu mengeluarkan 3 pil merah kecil dan memberikannya padanya. Makanlah 1 pil sehari, setelah 3 hari, Anda akan mendapatkan kejutan besar. Ingat, sebelum kultivasi Anda pulih, jangan berlarian, jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Yakyu Yukime menatap Qin Haodong dengan ekspresi rumit. Kemudian, dia berbalik dan memasuki gerbang keberangkatan. Melihat pesawat perlahan naik, Qin Haodong akhirnya menghela napas lega. Akhirnya, wanita Jepang ini dikirim keluar dari Huaxia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi seorang ahli di tingkat kekuatan tertinggi yang dapat memulihkan kekuatannya kapan saja? Tekanannya sangat besar. Dia berbalik dan berjalan keluar bandara. Begitu dia keluar, dia mendengar suara menawan di belakangnya yang berkata, bagaimana kalau kita berkencan, pria tampan? Qin Haodong menoleh untuk melihat. Ia melihat seorang wanita jangkung berdiri di belakangnya, yang menatapnya dengan riang sambil tersenyum indah. Itu adalah Hu Xiaoxian. Mengapa kamu datang terlambat? Hu Xiaoxian melangkah maju dan mencium pipinya. Kemudian, dia memeluknya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja malam hari adalah waktu terbaik untuk melakukan hal semacam ini. Orang-orang di sekitar mereka berhenti untuk menonton. Mereka melihat wajah Hu Xiaoxian yang sangat cantik dan tubuh yang menonjol. Banyak pria terus meneteskan air liur karena mereka diam-diam mengeluh bahwa mereka tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Qin Haodong menyeka pipinya yang baru saja dicium dan berkata, ayo pergi, naik mobil dulu. Keduanya naik ke mobil. Qin Haodong berkata lagi, mengapa kamu datang ke Jiangnan? Hu Xiaoxian berkata sambil tersenyum, tentu saja aku ingin tidur denganmu, aku sudah berkali-kali memintamu untuk tidur denganku, hari ini akhirnya aku akan melakukannya. Qin Haodong berkata, jangan bercanda lagi. Yang kubicarakan ini serius, apa, kau tidak tertarik padaku setelah berhubungan seks dengan Yakyu Yukime, apakah seleramu berubah, apa kau ingin aku memasukkan sesuatu ke dalam air juga? Qin Haodong tampak canggung saat berkata, apa yang kamu lakukan setiap hari, kamu bahkan tahu tentang ini. Hu Xiaoxian berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu tentang urusan orang lain, tapi aku tahu urusanmu, ku dengar kau bertarung dengan Yakyu Yukime sepanjang hari dan malam, dan pada akhirnya, kau pergi sambil berpegangan pada tembok. Qin Haodong tidak ingin membicarakan hal memalukan ini lagi saat dia berkata, kemana kamu pergi? Tentu saja aku akan ke rumahmu, aku sudah bilang aku akan tidur denganmu. Hu Xiaoxian memegang lengannya sekali lagi. Dia menempelkan dadanya ke dadanya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mungkin masih kehabisan tenaga dan belum pulihkan. Qin Haodong melirik pemandangan putih di balik kerah bajunya. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pertarungan sengit dengan Yakyu Yukime. Semburan panas membuncah di hatinya, karena ada reaksi dari sebagian tubuhnya. Hu Xiaoxian merasakannya, dia melirik ke area itu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya tubuhmu dalam keadaan sehat dan masih bisa digunakan. Ketika bertemu penyihir kecil yang menyebalkan ini, Qin Haodong tidak tahu harus berkata apa. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun saat dia mengendarai mobilnya kembali ke vilanya. Setelah naik ke atas, Hu Xiaoxian mandi sebentar dan berganti piyama berenda hitam. Kemudian, dia langsung pergi ke kamar Qin Haodong. Dia baru saja mandi, jadi kulitnya yang putih sedikit merona merah muda. Dia tampak sangat menarik. Keindahan yang katanya saat keluar dari kamar mandi seharusnya memiliki efek seperti ini. Selain itu, gaun tidurnya sangat pendek. Tulang selangkanya yang halus dan bersih terlihat, dan di bagian bawah, hanya bagian-bagian penting tubuhnya yang tertutup. Pahanya yang panjang dan lurus tampak sangat memukau di bawah cahaya. Melihat wanita menggoda di depannya, Qin Haodong menjilat bibirnya yang kering dan berkata, kamu pasti lelah karena bekerja seharian, tidurlah. Kita semua sepakat untuk tidur bersama, jadi mengapa kau mengusirku? Hu Xiaoxian berkata dengan nada getir, kenapa, apakah kau pikir bentuk tubuhku tidak sebagus wanita Jepang itu? Sambil berkata demikian, dia merentangkan tubuhnya di depan Qin Haodong, seraya dengan tajam dan jelas memperlihatkan bentuk tubuhnya yang seksi serta lekuk tubuhnya yang indah. Qin Haodong menelan ludahnya lagi. Menghadapi godaan ekstrim yang tak terselubung ini, tuan kedua segera bereaksi. Hu Xiaoxian melirik ke sana dan berkata sambil tersenyum, baiklah,
mari kita mulai saja, kita akan bertukar pikiran lebih dalam nanti. Dia duduk di sebelah Qin Haodong, memeluk lengannya dan berkata, aku punya kabar baik untukmu, apakah kamu ingin mendengarnya? Dengan sedikit usaha, Qin Haodong mengalihkan pandangannya dari dada Hu Xiaoxian dan berkata, tentu saja aku ingin mendengar kabar baik. Hu Xiaoxian mengambil sebuah buku merah kecil dari tasnya dan memberikannya kepadanya, lihatlah apa ini. Qin Haodong meraih buku kecil itu. Dia meliriknya dan melihat 3 karakter perunggu yang kuat dan kuat tertulis di bagian depannya, Paviliun Huaxia Suanyuan. Setelah membuka buku itu, dia melihat deretan kata-kata kecil tertulis di dalamnya. Tetua tamu Paviliun Suanyuan, Qin Haodong. Di atasnya tertera stempel Paviliun Suanyuan. Dia sedikit terkejut dan bertanya dengan heran, saya tidak setuju untuk bergabung dengan Paviliun Suanyuan. Kapan saya menjadi tetua tamu Anda? Kemarin. Hu Xiaoxian berkata sambil tersenyum, lihatlah ini dengan saksama, ini adalah tetua tamu Paviliun Suanyuan, bukan tetua dari Departemen Suan kita. Qin Haodong berkata, namun, bahkan jika itu adalah Paviliun Suanyuan, aku tidak pernah mengatakan akan bergabung. Hu Xiaoxian memutar matanya ke arahnya dan berkata, itu tipikalmu untuk mendapatkan barang murah dan menjadi anak baik. Tahukah kamu betapa berharganya buku kecil ini? Banyak orang menginginkannya tetapi tidak bisa mendapatkannya. Butuh banyak pembicaraan dari kakek dan aku untuk mendapatkannya untukmu dari Tuan. Hanya ada 5 tetua pertama di Paviliun Suanyuan, kakekku, sebagai kepala Departemen Suan, telah menjadi salah satu dari mereka, bahkan nenekku adalah salah satu tetua Departemen Suan, meskipun kau hanya seorang tetua tamu, statusmu masih cukup tinggi untuk dihormati. Tapi aku hanya seorang dokter kecil, aku tidak ingin bergabung dengan Paviliun Suanyuan. Dengarkan aku dulu, baru pertimbangkan untuk menolak atau tidak. Hu Xiaoxian berkata, pertama-tama, para tetua tamu tidak hanya menikmati perlakuan dari Paviliun Suanyuan, tetapi juga tidak dibatasi oleh Paviliun Suanyuan. Dengan kata lain, terserah kalian apakah kalian ingin melakukan tugas yang diberikan oleh Paviliun Suanyuan atau tidak. Pada saat yang sama, sebagai seorang tetua Paviliun Suanyuan, Anda tidak lagi tunduk pada hukum umum Huaxia, apapun yang Anda lakukan, Anda akan ditangani oleh Paviliun Suanyuan, departemen lokal tidak memiliki hak untuk ikut campur. Qin Haodong membelalakkan matanya dan bertanya, apakah ini lisensi pembunuhan legendaris? Hu Xiaoxian berkata, hampir sama, namun, hak istimewa tidak berarti pelanggaran hukum. Jika kamu membunuh orang yang tidak bersalah, Paviliun Suanyuan tidak akan membiarkanmu pergi. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.